warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edriko Arya Utama, kelas 10 MIPA 1 SMA Kotija, Surabaya. Di sini, Edriko akan mengapresiasikan karya salah satu seniman dari kota Surabaya, Jawa Timur, yaitu Hamid Naban. Sebelumnya, Edriko akan bercerita sedikit mengenai pelukis Hamid Naban yang lahir di kota Surabaya. Belajar melukis dari beberapa guru, diantaranya pelukis Jihan yang mencintai alam dan alam sebagai objek lukisannya. Pelukis Hamid Naban beraliran impresionisme, yaitu melukis cahaya yang terpantul di benda tersebut. Bisa dikatakan sebagai lukisan cahaya atau kesan. Hamid Naban sering berpameran tunggal dan puluhan kali pameran bersama di kota kelahirannya, Surabaya. Juga berpameran di kota besar di tanah air seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, bahkan juga berpameran di luar negeri. Di samping sebagai pelukis, Hamid Naban juga sebagai penyair dan juga sebagai cepenis. Hampir 40-an buku sudah dibuat, baik itu buku lukisan, puisi, quotes, maupun cerpen. Dan buku-bukunya selalu dibagikan gratis. Hamid Naban orangnya baik, pemurah, dan penyayang. Dan satu lagi, tidak sombong. Objek-objek yang disukainya seperti objek Pulau Madura, Banyuwangi, dan Bali, serta tempat-tempat yang lainnya. Hamid Naban senang menggunakan media cat akrilik on canvas, oil, dan juga cat air, serta gemar mengambil tema pemandangan di saat kemarau. Inilah contoh-contoh karya lukisan seniman Hamid Naban. Yang paling Edriko sukai lukisan salah satu seniman Hamid Naban adalah lukisan petani di Tengger Bromo. 4 aspek yang ada di lukisan petani Tengger Bromo adalah: 1. Aspek ide atau gagasan. Lukisan ini menggambarkan di pagi hari orang-orang Tengger di kaki Gunung Bromo sudah giat untuk bekerja. Mereka semangat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan hidup. Hamid Naban melukis alam dengan aliran impresionis atau
melukis outdoor untuk menangkap alam dan manusia dalam cahaya tertentu. Karena menurut orang-orang terdahulu, nature is the best teacher, atau alam adalah guru terbaik. Jadi, Hamid Nabban melukis dengan estetika kacamatanya sendiri agar bisa melihat satu bentuk keindahan estetik yang luput dari pengamatan orang lain. Lukisan impresionis sangat menyenangkan dan peka sekali menangkap atmosfer alam dengan sapuan akurat yang lincah konsisten. Sapuannya sama dengan CZ, maksudnya matang kesannya itu. Tema-tema alamnya ditangkap secara puitis. Mungkin karena Hamid Nabban juga penyair yang peka. Yang kedua, aspek teknis. Hamid Nabban biasa melukis on the spot di tengah alam atau melukis objek secara langsung di lokasi, atau melukis di studio dari foto yang diambil sendiri di alam. Karena foto yang diambil sendiri sangat berbeda dengan foto yang diambil oleh orang lain. Ketika Hamid Nabban mengambil angle foto yang akan dilukis, di situ pun berdialog dengan objeknya, merasakan keringat petani yang menyangkul di sawah, juga semangat mereka, hembusan angin di sana, dan merasakan bau tanah dan aroma-aroma pohon yang ada di sana. Juga merasakan sinar matahari di lokasi tersebut. Itu adalah dialog Hamid Nabban sebelum memindahkan ke dalam kanvas. Dan yang perlu digarisbawahi, setiap objek yang dilukis selalu ada dialog antara Hamid Nabban dan objek tersebut. Bahan yang dibuat untuk melukis petani di Tengger Bromo adalah cat akrilik di atas kanvas dengan gaya aliran impresionis, bahwa impres tidak mementingkan bentuk-bentuk sempurna atau detail diabaikan. Lebih dititik beratkan pada bagaimana kita menangkap jatuhnya cahaya terhadap objek. Warna cerah, kekuatan brush stroke adalah ciri-ciri impres tersebut. Impres adalah satu aliran yang menyajikan objek yang begitu impresif melalui coretan atau goresan kuas atau brush stroke, garis dan warna yang simpel, menakjubkan dan tidak terlalu mendetail. Keterampilan teknis sudah menjadi bagian intuisinya. Hamid Nabban meyakini tiap objek di mata seniman, dalam hal ini pelukis, akan menjadi indah karena seorang seniman memiliki kepekaan estetik. Objek yang tidak menarik bisa jadi hal yang menarik bagi seniman. Ada sebuah ungkapan yang pernah saya dengar, seni tidak selalu indah. Maksudnya, objek yang dipaparkan tidak selalu yang indah-indah. Justru, objek yang tidak menarik bagi mata umum akan menjadi menarik bagi mata seniman yang mempunyai kepekaan dan kapasitas estetik. Yang penting, lukisan itu tidak memiliki cacat estetik, karena seni mengedepankan estetika dan rasa. Selanjutnya, yang ketiga, aspek ukuran. Lukisan petani di Tengger Bromo dibuat bulan Maret tahun 2019. Ukurannya 70 kali 85 cm. Seorang seniman harus memiliki
otoritas secara estetika terhadap objek yang akan dipresentasikan dalam karyanya. Yang lebih menarik dari kacamata estetika agar sebuah gambar akan lebih berbobot secara estetik. Yang keempat, aspek, gaya, atau corak. Seniman Hamid Nabban ini memiliki sikap intelektual dalam memaknai objeknya dan penguasaan teknis untuk mewujudkannya. Kepekaannya menemukan dan memaknai objek lukisannya sudah terlatih dalam pengalaman seni rupa barat, musik klasik barat, dan puisi sastra. Kecintaannya pada alam atau nature dipertajam oleh pendidikan tinggi pertanian di UPN Veteran Surabaya. Hamid Nabban mencintai alam sebagai bagian dari dirinya. Alam adalah kehidupan itu sendiri, mirip dengan filosofi masyarakat pertanian Indonesia di masa purba. Kecintaan pada alam tentu saja berujung pada melestarikan alam sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia seperti nenek moyang kita dahulu dan sekarang juga di pedesaan, yaitu masyarakat petani dengan mempertahankan hidup mereka. Alam itu baik kalau alam dilindungi dan dilestarikan dan dihidupkan oleh manusia dengan kebudayaannya. Hamid Nabban memilih tempatnya sendiri dalam deretan pelukis pemandangan alam sejak zaman kolonial dahulu. Ratusan pelukis asing melukis keelokan alam dan budaya Indonesia, terutama di pedesaan. Sedangkan Hamid Nabban memilih objek alam yang tidak indah karena tujuannya memang bukan membuat lukisan turistik semacam itu. Tapi Hamid memilih objek lukisan yang didorong oleh pemikiran kontrasnya tentang hidup dan mati. Pohon-pohonnya yang hijau royo-royo justru digambarkan dalam warna gelap yang suram seperti pengakuannya. Ia menghindari detail. Memang seharusnya begitu, karena alam itu makruh. Pada dasarnya, pelukis Hamid Nabban ini membagi ruang kanvasnya dalam kontras-kontras. Ia membagi kanvas atas dan kanvas bawah, tetapi juga kanvas kiri dan kanvas kanan dengan isian bentuk, warna, arah vertikal dan horizontal. Kanvas terbagi dalam kontras warna langit yang putih datar di bagian atas, sedangkan pasangan kontrasnya adalah tanah di bawah berwarna coklat dan oker dipadukan dengan pohon-pohon yang berwarna hijau. Sekian dari apresiasi Edrico terhadap pelukis seniman Hamid Nabban yang menggunakan gaya impresionisme. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.